Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kali ini kita ingin berbicara dengan seseorang yang sudah tidak asing lagi di dunia motor. Saya selalu penasaran, berapa banyak sih yang menaik motor di Indonesia, khususnya di Surabaya, dan bagaimana prospek motor ke depan. Yuk kita langsung. Selamat datang. Selamat siang. My Chief, Pak Dendisen. Ini saya suka tersenang sekali kalau lihat profilnya pakai diving. Wah, itu ngeri itu. Wah. Salam bertahan hidup, Pak. Sip, Pak. Merdeka. Merdeka. Pak, saya ini penasaran dengan jumlah pemakai motor seluruhnya di Indonesia itu ada berapa sih, Pak? Kita aja ya Pak ya, di wilayah kita Jawa Timur dan NTT, kita hampir tiap tahun ya Pak ya, sebelum krisis itu hampir 1 juta. Motornya. Ya, jadi kalau cuma di Indonesia Timur aja 1 juta, enggak, Pak? Kita wilayah Jawa Timur dan NTT. Jawa Timur dan NTT aja. Ya. Kalau se-Indonesia itu produksinya misalkan kita kan hampir 20%, kurang lebih ya 19%. Itu misalnya per tahun itu 5 juta aja atau 5,5 juta, tinggal dihitung Pak produksinya. Lah iya, ini loh Pak. Saya panggil Chief aja. Ya. Ini karena my Chief di satu grup yang namanya Surabaya Friendship Club. Chief, gini Chief. Yang membuat saya penasaran ini setiap tahun, kalau 5 juta, 10 tahun aja kurang lebih sudah ya 40 sampai 50 juta kan, tentunya progresif terus kan ya. Ini kemana aja motornya? Inilah Indonesia. Yang saya ngomong negara ini, Indonesia negara ajaib. Ajaib ya? Ajaib. Ya, di mana relatif kayak seperti kemarin pandemi, ya, motor yang mahal, yang premium itu lebih laku daripada yang non premium. Seolahnya di luar nalar ya? Ya, betul itu. Kayak contoh kita punya Scoopy, ya, harganya tahu sendiri 20 juta lebih, ya, PCX 30 juta lebih, itu yang lumayan banyak peminatnya. Kalau waktu dulu ada Beat yang dianggap yang middle low, ya, atau Vario, atau yang jagoannya Vario atau Beat itu ya? Beat ya, waktu itu, ya. Sebelumnya kan juga ada Cup, ya. Tapi nyatanya sekarang ini Matic hampir 90% kontribusinya Scoopy itu motor yang Scoopy itu model very retro. Cute, very cute. Yeah. Retro modern. Retro modern itu cukup besar kita salesnya semalaan sekarang ini. Itulah penampaknya di situ. Dan kita juga kemarin juga launching CBR 150 RR itu relatively jualannya luar biasa juga. Harganya berapa Pak? CBR 150? Itu sekitar 30 juta lebih. 30 juta, tapi CBR ini kan memang legend ya? CBR ya, legend. Legendnya Honda ya? Nah, jangan nyangka, di Surabaya juga tahun ini kita juga pernah jual CBR 1000 cc yang harganya M gitu aja. Orang Surabaya. Nah, Indonesia ini memang luar biasa ya, benar-benar. Yang punya duit itu wake-wakenya banyak banget ya. Tapi ketika kita mundur 1 tahun yang lalu, ini kurang lebih sudah 1 tahun anniversary daripada pandemi ini. Awal pandemi, penjualan sempat drop nggak Pak? Aduh, kayak orang nangis sudah. Kita memang hampir semua bisnis ya. Waktu itu shock ya, orang-orang pada shock semua. Kita waktu itu sudah punya planning, jualnya cukup banyak, 900.000 lebih ya. Tapi nyatanya mulai pandemi dan pemerintah menginformasikan sekolah diliburkan, saya ingat itu, minggu ketiga ya, tanggal 20-an ya, kita langsung juga libur, PSBB kan. PSBB. Nah, langsung April itu luar biasa jualannya, tinggal 20% dari jualan kita normal. Karena ini kan alat transportasi dan kita tidak boleh mobile ya. Ya,
Dan jualannya kita shock semua bener, jalan ditutup, kena. Kalau sebetulnya di daerah PBM mikro itu sudah ada. Jadi antar desa ditutup. Ya. Ya, kalau Surabaya waktu itu kan belum. Ya, kalau lihat dari sana kita jualannya sampai April, Mei, ya toh, Juni kita drop, tapi nyatanya mulai April, Mei, Juni 3 bulan drop ya. 3 bulan. Kita sudah mulai bangkit sampean. Dan kita syukur alhamdulillah juga Astra Honda Motor itu nggak produksi segitu banyak. Orang semua takut kan. Ini mau pandemi terus jualannya mau bagaimana? Ada orang yang punya duit nggak berani datang. Terus yang nggak punya duit juga kesulitan waktu itu. Saya lihat di jalan di kota Surabaya luar biasa yang baju hijau, ya. Dan saya juga prihatin waktu itu juga. Dan mungkin Madam Chang juga paham betul, orang mau makan aja luar biasa itu. Mau masuk aja takut, mending tak bungkus saja. Iya, karena juga aturan pemerintah juga ya, memang harus ketat sekali. Kita juga sempat itu, tapi setelah berangsur-angsur orang trust itu ya, saya ngomong orang trust, percaya bahwa ini indeks konsumen itu tumbuh, terus terakhir, itu indeks tumbuh itu bulan keempat sudah mulai tumbuh? Belum Pak ya? Kita setelah Lebaran ya itu mulai tumbuh, bangkit, mulai PSBB yang ke-1 ke-2, mulai tumbuh, bangkit kan, terus semua berjalan semuanya. Terus sampai libur panjang, itu masalah lagi. Jadi sebetulnya mulai tumbuh itu kita sudah mulai longgar, terus juga orang servis, itu malah turunnya nggak banyak. Padahal kan orang nggak keluar ya, ngapain perlu servis kendaraan ya? Nah kalau kita lihat Cip ya, Pak Pacang, di jalan mobil jarang kelihatan, motor yang sebagai alat transportasi moda yang paling nonjol, dan sepeda juga luar biasa. Wah sekarang raja jalanan. Ya itu yang menunjukkan kesehatannya. Jadi motor waktu itu juga membantu untuk mobile, termasuk yang mau beli Mama Cang, pakai motor. Ojol-ojol ya. Itu yang membantu kita terus bangkit sampai kemarin market mulai tumbuh Oktober, November, Desember. Dan secara total 2020 kemarin kita mulai bukan growth ya, tapi mulai tumbuh. Tapi akhirnya 2020 sampai target nggak Pak? Nggak. Kita pencapaiannya 2019 itu 60 sampai 63% untuk unit. Dan kalau untuk bengkel sekitar 80 sampai 85%. Tapi saya yakin recovery. Pada waktu itu Pak ya, ketika sudah sampai 60%, waktu April Mei gitu, wah enggak kebayang Pak ya? Enggak kebayang, tapi 60% juga sudah bagus ya Pak ya? Dilihat 60, dengan goncangnya dunia seperti waktu itu ya. Betul. Dan syukur alhamdulillah bahwa bisnis motor ini yang recovery-nya cukup. Recovery-nya cukup cepat. Ya, dibandingkan mobil, dibandingkan makanan atau bisnis yang lain. Dan sekarang sudah masuk 2021 semester pertama ini gimana? Oke Pak? Semester 1 Q1 dulu ya Pak. Dibandingkan Q1 dengan 2019 yang lalu Pak? Ada beberapa, secara total masih belum balik. Tetapi kalau untuk beberapa tipe kategori sudah ada yang balik sudahan. Kayak contoh Scoopy kita sudah jualannya lebih tinggi. Oh tidak semua item hanya tertentu. CRF yang bisa untuk trail on off itu sudah luar biasa tumbuhnya. Bisa 2 kalinya lipat, sekarang masih inden. Sekarang Chief ya, yang menarik untuk saya cermatin ini ya, pergeseran apa yang sedang terjadi? Seharusnya logika normal, logika akal sehat itu, kalau zaman sulit, itu barang yang high end atau medium high berkurang, yang lebih ekonomis, lebih bisa dikomersialkan mesti bertumbuh. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Padahal yang mahal malah kayak kacang goreng, what happened di pasar,
Apa yang terjadi di masyarakat kita ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali. Kalau kita cermati di pasar bursa saham, kalau kita amatin, itu kalangan milenial yang work from home, ya toh, aktivitasnya luar biasa daripada investor asing malahan. Oh iya, sekarang Ya, pasar modal Indonesia 80%. growth-nya luar biasa ya. Terus bisnis-bisnis yang lain itu juga tumbuh. Sebetulnya konsumen Indonesia ya Pak, punya duit, Buying power-nya masih kuat. kuat. Takut untuk misalkan dikeluarin semua, ini berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, dipikirkan waktu itu pandemi corona ini kan, wah nanti pas musim panas selesai. Nyatanya enggak juga. Di dunia waktu kebetulan ya Mr. Jabrik itu, yang sana, negara sana, entah berantah, luar biasa, ya, luar biasa, nomor 1 paling Nomor 1 di besar, dunia. kita sampai itu, ya kan, Indonesia sampai belum ketemu vaksin, tapi setelah keluar vaksin, nyatanya syukur alhamdulillah baru saat ini, semua Jawa Timur relatif nggak ada yang merah, sudah mulai ada yang hijau atau yang orange. Menurun sangat drastis. Ya, dan kita bisnis Jawa Timur banyak diuntungkan oleh pertumbuhan sektor yang besar, Pak. Trading, jasa, sama pertanian. Pertanian ini yang cukup bagus waktu itu, membantu kita. Jadi kita kan motornya kan nggak cuma kota Surabaya, tapi kan ada Jawa Timur, ya, di mana ada tumbuh padi, ada jagung, ada kedelai, ya, ada apa yang bisa untuk menopang kehidupan kita. Yang waktu pandemi, yang tidak kena pandemi itu kan di luar kota. Relatif lebih aman ya. Ya, dan kalau kita lihat ya sebetulnya yang banyak kena di kota besar. Kalau kita kota besar relatif biasanya ya sama kan, ada kena ruangan AC. Ya, dan juga mereka secara sosial lebih suka catering, Ya. untuk bisnis harus ketemu. Betul. Kalau di daerah kan lebih, ya rumahnya lebih physical distancing ya, nggak mepet-mepet gitu ya. Oh berarti ya Chief ya, yang terdampak itu lebih menengah ke bawah ya? Ya sebetulnya, tetapi untuk kita menengah ke bawahnya kebanyakan di kota-kota besar, urban. Kalau kita menengah ke bawah kita anggap itu yang di daerah suburban atau rural daerah, yang desa-desa relatif makan pun bisa. Banyak yang kota-kota Surabaya waktu itu minta maaf, yang kena PHK atau yang tidak boleh bisa kerja, kan balik lagi ke daerah. Iya, harus pulang kampung. Ya, tapi nyatanya juga welcome banget di sana. Itulah Indonesia. Dan yang saya lihat sangat menarik ya di bisnis motor ini ya. Tentunya Honda ini kan juga sudah bukan kelas yang bisa diremehkan, yang sangat benar-benar bisa diseganin ya. Tapi sebagai orang marketing, saya ini selalu berpikir begini, saya ini bingung loh Pak. Ketika produk ini sudah sangat merata, siapa sih di rumah yang enggak punya motor Honda? Ya. Terus bagaimana nih kalau meeting direksi, meeting sales dan semua, yang diminta adalah growth and growth. Berarti penjualan lebih. Nah, ini penetrasi pasar yang sudah seperti ini, pasar yang sudah ya bahasanya mentok bagi saya ini, gimana meningkatkan strategi penjualan, Chief, supaya bisa naik dan bahkan bisa menyalip atau menguasai pasar keseluruhannya. Kita memang secara total kita market share di mana ada 100 motor, hampir 90 itu persen motornya Honda sudah. Terus juga jadi dari 10 motor 9 Honda sudah. 9 Honda sudah. Ya. Dan Matic-nya kalau tadi 90% itu Matic sudah. Kebalik dengan waktu lalu. Memang kalau kita amatin ya bahwa motor ini kita nggak nyangka semua. Ya. Mau nggak mau dengan kita bisa survival keluar produk baru yang dulu itu maturity-nya cuma harus
lama, 5 tahun, 3 tahun, sekarang cepat sekali, 1 tahun hampir semuanya sekarang keluar yang baru. Ganti model ya. MMC maupun MC, minor maupun mayor. Oke. Ganti strapping, ganti apa? Kalau Subway kemarin ini benar-benar baru. CBR 150 benar-benar baru. CRF benar-benar juga iya. Jadi itulah yang ragamnya. Dan juga mengenai waktu lalu kan cuma kita bisnis ya, di komunikasi jarang ada yang gini kita buat video, podcast ya toh, terus virtual. Tapi nyata sekarang dipaksa kalau informasi lebih cepat 10 tahun atau 15 tahun daripada yang kita normal. Kita akhirnya dulu jenuh sekali kalau untuk meeting virtual, capek. Tapi sekarang itu sudah kebutuhan. Lebih enak malah ya. Enak ya, bisa kapan. Produktivitinya lebih tinggi. Ya, kapan, tapi memang tetap kalau marketing perlu sentuhan. Kita perlu datang untuk perlu lihat. Makanya kita pakai juga virtual juga. Visit virtual ya, kita sering ngobrol virtual, dalam arti telepon ya, rutin ya. Terus kita juga memang agak capek kalau kita buat virtual, kalau ngurusi data. Ini ditambah 10% tambah ini. Yang mana Pak? Yang ini, kolom ini jadi ini. Kok nggak bisa sih? Ini coba kamu ganti ini. Nah itu. Kita pernah coba waktu itu sebelum yang seperti tahun lalu, kita on off. Kita sudah coba untuk meeting off, ya toh, tapi dibatasin. Terus juga kita kendor lagi, harus on, sebabnya nambah pandeminya. Nah, pertanyaan saya kemudian berpikir seperti ini. Berarti tadinya sebuah motor yang sebuah apa ya, artinya kebutuhan dasar seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena dengan strategi marketing sekarang life-nya harus lebih pendek, model harus banyak diganti, berarti sudah bukan kebutuhan lagi ya, menjadi lifestyle ya, gua atau juga gengsi, gua harus juga punya yang ini, yang baru, yang ini gini Pak ya, sudah bergeser Pak ya. Kalau kita amati di statistik, motor itu sudah menjadi tren dan juga menjadi indikator, ya, jadi indikator. Kalau misalkan HP, terus misalkan rokok, itu sudah lewat. Motor ini jadi simbol status, Pak. Status dan indikator. Jadi berapa banyak motor ini? Sebabnya apa? Dengan adanya motor, vendor, spare part, itu kan luar biasa Pak. Ada puluhan. Puluhan itu juga kan menangkap beberapa puluhan ribu karyawan. Itu yang jadi ekonomi Pak. Jadi yang gerak. Ini. Oke, terlepas daripada itu, tapi orang sekarang beli sudah bukan sebagai kebutuhan lagi ya, karena satu orang bisa punya 2-3 motor ya. Betul. Kayak handphone dulu ya Pak, ya. Dulu punya satu alat komunikasi, sekarang satu orang, kayak Chief aja sudah 2, ada orang yang punya 4. Ya, di rumah aja saya punya 4 Pak. Berarti sepeda motor satu orang sekarang satu, kalau satu orang punya satu sepeda motor, biasa gitu ya. Karena satu untuk kerja, yang satu untuk main, sudah mungkin gitu ya Chief ya? Kalau di Surabaya, density-nya sudah 1:1 sudah. Sudah 1:1. Artinya satu orang satu motor. Satu motor. Wih. Dan ini ke depan mau dinaikkan sampai berapa lagi Pak? Dan kenapa hal ini ya terjadi? Seperti di rumah, saya relatif punya berapa motor. Motor kenangan, mungkin tak jual, ada yang baru kita pakai, ya kan, sama, akhirnya jadi koleksi. Dan memang ini kan juga untuk cukup baik sih buat kita, buat penjualnya juga. Memang kalau ada motor baru, langsung minta ganti. Bukan mengenai kita ajari konsumtif, enggak, tapi dengan ada kemajuan teknologi, motor itu tambah irit, ya, kecepatannya lebih kenceng, dan bisa ngecas lagi sekarang ini. Oh sekarang Honda sudah ada yang listrik ya? Ya. Sudah 100%? Ya. Untuk apa? Yang sudah motor listrik? Listrik kita lagi trial juga. Tapi yang hybrid sudah ada? Hybrid juga ada. Sudah. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Jadi separuh-separuh jalannya ya? Ya, PCX ada hybrid. Oke. Jadi teknologi mobil sudah ada di motor semuanya. Jadi kayak waktu kalau kita mulai hybrid ya, berhenti kan di
lampu bangjo kalau orang Jawa Ya, bilang. bang hijau, lampu merah, traffic light, ya. Traffic. Motor itu sudah ada dan harganya 20 jutaan sudah bisa tahu mengenai hemat bahan bakar. Berhenti 3 menit ya toh 3 detik Dia ngecharge. ya, langsung untuk starter lagi. Itu kan sudah menghemat berapa banyak. Kita duluan teknologinya. Dan sebetulnya untuk mobil kan dicoba dulu di motor. Baterainya, terus misalkan aki ya, itu tadi untuk hybrid sudah ada semua. Teknologi untuk penggerak kan dari motor dulu, dari sebelumnya mobil. Sekarang ini kalau mau beli motor ini uang berapa sih Pak? Bisa bawa pulang motor satu? Sebetulnya itu standar, memang DP-nya pemerintah sudah setting DP 0. Motor pun nol? 0. Ya. Ciamik Pak berarti tahun Ya, 2021 sebetulnya bakalan Pak ya? Di lapangan prakteknya juga seperti itu. Paling berarti cuma bayar administrasi, asuransi. Ya, dan bisa dibayar untuk bulan depannya ada juga sih. Berarti saya hari ini modal KTP, siapapun subscriber pun datang ke MPM modal KTP keluar bawa motor. Ya. Nggak cuma MPM aja sih, ke semua dealer. Semuanya ya? Ya. Dan saat ini kan dengan adanya Finkoi, finance company, ya, kan relatif lebih hati-hati. Ini bukan dimakan sendiri semua Pak ya? Enggak, kita MPM punya finance toh Pak? ada, tapi kan paling gede kan bukan kita. Tapi bukan pembiayaan, tapi juga membiayai sendiri juga ya? Ya, Berapa ada. persen Pak? Pembiayaan untuk kredit kalau normal waktu lalu sekitar 55-58%. Dari penjualannya MPM itu sekitar 58% Ya, hampir dimakan separuh sendiri lebih lah ya? Oh, enggak, bukan dimakan kita, tapi kredit. MPM? Enggak. Finkoi lain. Oke. Kalau MPM sih enggak terlalu gede sih kita. Ada Finkoi lain yang lebih gede. Pak kenapa enggak dimakan sendiri Pak? Karena Enggak. jual motor yang saya tahu sama jual kreditnya lebih cuan, lebih mantep Pak jual kreditnya Pak. Gini, kan butuh money yang besar sekali, funding, terus juga ada risikonya. Itu sudah bisnis unit sendiri, kan perlu modalnya sangat besar. Tapi MPM sendiri kan juga sebuah, di belakangnya banyak perusahaannya, perusahaan pembiayaan yang gede juga Ya, Pak. memang sih kita memang grupnya dari Saratoga. Berapa persen Pak ya? Hampir mayoritas. Ya Ada kan Pak- pasti mainnya investasi kuat Pak. Ya, ada Pak Edwin Suryajaya sama Pak Sandiaga Uno, ya masih itu. Tapi kita kan MPM di sini itu kekuatannya memang di distribusinya. Kita main dealernya. Jadi kalau mengenai pendanaan, kalau semuanya nggak kuat. Maksud saya begini, berapa sih Pak bunganya 1 tahun Pak kalau utang motor ini Pak? Bunga 1 tahun relatif saat ini memang lebih tinggi daripada bunga bank untuk Finkoi ya. Tapi ada yang mengenai kur apa segala macam itu kan juga pendanaan juga. Berarti spreadnya, orang jual motor loh katanya Pak cuma untung berapa puluh ribu Pak, bener Pak? Memang secara persen nggak terlalu sebesar di bisnis. Dengan pembiayaannya kan? Ya, tapi secara rupiah lumayan Pak. Itulah. Jadi mau nggak mau saat ini kan motor itu kan jadi alat konsumtif dan jualnya volumenya juga harus besar sih di situ. Berbicara tentang pembiayaan Pak, berarti kan berapa persen nih Pak orang utang beli motor? Ya kita seperti saya katakan tadi sebelum pandemi 55 sampai 58. Berarti 58% orang beli motor ngutang Pak ya? Yes. Oke, apa yang terjadi 3 bulan pertama? Banyak yang gagal bayar? Relatif sekarang lebih baik. Waktu awal 3 bulan pertama setelah pandemi itu Pak? Saat ini lebih baik. Kondisinya lebih baik. 2021 ini? 2020 sama 2021 lebih baik. Oh, meskipun ada pandemi tidak terjadi gagal bayar yang banyak Pak ya? Enggak. Keren. Sebabnya kan waktu pandemi itu jadi memang agak turun Pak. Yang tunai lebih banyak. Tapi sekarang ini yang gagal sampai berapa persen Pak? Tapi nggak besar sih. Itu kasih kelonggaran karena ada support pemerintah Pak ya? Enggak juga. Itu Enggak kan itu stimulusnya dari masing-masing Finkoi ya, finance company sendiri. Dan ini yang jadi memberatkan
ada beberapa Vincoi waktu itu nggak bisa mendanai semuanya, butuh break ya untuk konsolidasi dulu kekuatan ekonomi Indonesia berapa kuat. Tapi setelah ini sekarang landing kayak pesawat sudah jalan. Oke, berarti sekarang ini Pak, ketika berbicara tentang landing berarti ada kemungkinan yang gagal bayar atau bad debt. Nah, kalau 0% ini berarti 100% harus dibiayai, bisa toh Pak? Tapi nanti ketika ada gagal bayar, ya tanggungannya yang ngutangin toh Pak? Ya. Pemerintah enggak memberi tanggungan apa-apa? Enggak. Tidak ada subsidi apa-apa? Enggak ada. Harusnya ya kami berharap sebetulnya dengan ada DP. Padahal risk of business-nya, ROB-nya, risk of business-nya lebih tinggi. Ya, harusnya pemerintah juga punya cadangan untuk stimulus bunga. Jadi ketika orang itu gagal bayar, ada talangan. Ya, hari itu saat ini sih belum. Dan kenapa kita anggap saat ini kreditan itu lebih rapi, lebih sip ya, kan ada BI checking ya atau KTP itu sekarang penting sekali. Lebih ada acuannya Pak ya. Siapa kamu, layak enggak gitu ya. Tapi logika saya juga berpikir begini akhirnya. Ketika orang beli motor dengan 0 DP-nya Pak dan ROB-nya jadi tinggi, itu dikompensasi bunganya berarti sekarang lebih tinggi atau sama Pak? Relatively sama lah. Berarti risk faktornya dari perusahaan penyedia dananya itu lebih tinggi Pak ya. Jadi tidak ada kompensasi bunga lebih tinggi Pak ya? Enggak. Dan Jawa Timur kalau dicek secara Indonesia yang kredit motor itu lebih sip daripada tempat lain Pak. Khusus Jawa Timur? Ya. Kenapa Pak? Orangnya baik-baik Pak. Really? Seriously. Mengenai cadangan, terus mengenai apa konsumen untuk terlambat bayar, gagal berarti bayar. Berarti konsumen behaviornya Pak? Ya, Surabaya dan sekitarnya dan Jawa Timur, Ciamik Soro. Oh berarti ini bukan kita yang tadi kita bicara ini bukan mencerminkan nasional ya? Enggak. Berarti ada daerah-daerah lain di Indonesia atau provinsi lain? Perut. Oh yang mules-mules Pak ya? Ya bisa, saya ngomong sakit perut Pak. Apa karena edukasi, apa karena pimpinannya hebat, direkturnya ini Chief Dendi ini hebat ini? Memang kalau kami amatin Pak, memang kalau kita ngomong Surabaya kan kita bagi Pak. Surabaya kota sampai ke Malang ya mesunya sama ya. Terus ada daerah timur itu kan ada apa itu beda lagi logatnya, terus Jawa Madiun Kediri beda lagi, tapi relatif secara di total itu masih bagus Pak. Saya bilang itu teriak kenceng, ya enggak ya, itu masih oke-nya. Daripada yang kelihatannya depan halus medol mburi Pak. Ya itu. Ini Surabaya dan Jawa Timur bisa dicek. Vincoi lain relatif di sini bagus dan bunganya lebih rendah daripada tempat lain Pak. Iya karena risknya rendah. Ya, setuju. Itu setuju. Karena semua risk itu kan akhirnya add on ke customer sendiri ya. Ya, betul. Pak, apakah China ini akan menjadi sebuah tantangan baru Pak? Jadi motor Jepang sama motor China nanti akan bersaing dengan sangat luar biasa. Kalau saya lihat analisa sendiri, amatin, saya pernah juga ke China, ke Tiongkok ya, memang perkembangannya luar biasa. Kalau saya pernah ke Jepang, ya paling ya culture, ya kan, nggak ada yang baru. Tapi ke Tiongkok, saya sebelum pandemi itu, saya ke tempatnya Jack Ma waktu kemarin, Starbucks begitu gede, meskipun punya dia, tapi kan cukup besar, ya. Terbesar di dunia yang di Shanghai itu kan? Masih kemarin katanya ada kalah dengan Tokyo, yang tapi cuma beda tamannya aja sih, tapi besar sekali, lantai 1, 2, 3. Terus saya juga ke sana juga para teman-teman yang UKM itu ada perusahaan-perusahaan yang digital itu dianggap biasa itu. Saya bayar pakai uang kertas itu sendiri, lainnya pakai
WeChat atau Alipay. Wah, malu kita ya. Ya. Kayak wong desa Pak ya. Nah, betul. Itu yang terus saya ke sana juga, digitalnya sana luar biasa. Saya pernah lari. Saya memang hobinya pokoknya gerak sampai ke Great Wall. Mau beli untuk jasa yang kalungnya itu bisa pakai bayar itu digital itu barcode luar biasa itu. Bahkan ngasih kalau di China ngasih orang mafia pengemis pun orang yang minta semuanya dia cuma kasih barcode gini ya, aja. Ya, luar biasa. Banget. Saya terakhir itu pernah beli untuk casingnya HP. Gak bisa ngomong dia. Tunjukin kalkulator. Oh harganya sekian. Bayar pakai barcode. Ya, itu luar biasa. Dan ngeri lagi, saya mau beli makanan di pinggir jalan, bayarnya pakai barcode. Yang ngemis pun pakai barcode. Ya ini itu mengenai digital. Terus mengenai otomotif, yang saya ke tempatnya Buddha yang untuk kan ada di sana. Terus Shaolin ya dekat-dekat sana ada Xinjiang ya, yang Muslim sana saya ke situ, mobil tiap hari jalannya ini pakai apa? Listrik sudah. Jadi nggak pakai yang lain. Terus motor kan seliweran itu jalannya, itu semua listrik. Listrik semua. Dan lebih kecil, lebih murah pasti harganya kan Pak? Ya, memang tapi kita saat ini di Honda Jepang sendiri sebetulnya bukannya nggak mau atau nggak punya untuk listrik, sebetulnya ada. Artinya teknologinya. Ada lah. Dan motor untuk saat ini yang terbesar kan masih Honda di dunia. Saya yakin sebagai produsen kan juga pasti mikirin nggak mau kehilangan market share. Betul Pak. Karena China ini dia itu punya semuanya Pak ya. Bahan baku punya, ilmu punya, ya kan. Dan tentunya ketika semua itu ada ya harganya berarti bisa lebih murah. Sekarang Pak, saya perhatikan ya di jalan-jalan sudah mulai banyak ojol-ojol ini, Grab terutama, yang sudah pakai motornya listrik loh Pak. Ya, kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Memang ngecasnya kan butuh lama Mas Ian. Iya, cuma enggak bisa langsung ya. Saya juga lihat tapi murah loh itu Pak. Ya, saya lihat di Cungkok juga sama, pakai kabel, encepin semua aja Mas Ian. Ya masih belum ya. Untuk China kan lebih konsen di mobil, saya lihat ya. Mobil luar biasa, Tesla aja cukup besar produksinya untuk dikirim ke Eropa sudah. Iya, kalau China itu menang penduduknya banyak Pak ya. Ya, penduduk, teknologi, punya duit sekarang ini ya. Untuk motor saya yakin Honda masih leading di sini. Sebagai penutup Pak, Honda kapan keluar full listrik? Nunggu tanggal main nanti Pak. Kalau diumumkan sekarang nggak ada yang beli bensin nanti Pak ya. Kan tapi prosesnya itu butuh lama loh Pak, listrik itu. Iya, karena ini kayak ayam sama telur Pak ya. Akinya, kita ngomong aki ya Pak ya. Kita punya yang kemarin itu, saya ngangkat satu baterai itu 10 kilo Pak. Berat sekali Mas Ian. Dan dicasnya butuh waktu lama Mas Ian. Ya itu tadi yang saya bilang, infrastrukturnya ini kadang-kadang kita sebagai pebisnis bilang, kalau nggak ada marketnya, sepeda motornya nggak banyak, ngapain saya punya stasiun pengisi listriknya ini Pak ya. Tapi sedangkan orang yang invest, orang yang mau beli motor, kalau tidak ada stasiun pengisian listrik Pak, nggak mau beli motornya. Jadi jembatannya ini siapa yang harus ya harusnya pemerintah lagi Pak ya. Ya memang pemerintah yang punya uang Pak ya. Sebabnya kalau kita punya nikel terus di Halmahera memang informasi kan salah satu terbesar. Dan Tiongkok pun kan juga punya produsen juga besar, triliunan di sana. Jadi baterai mungkin butuh waktu ya Pak ya. Sekarang lebih cepat lagi ya. Mungkin ya Pak ya, kalau dulu dianggap itu butuh 10 tahun lebih, mungkin saat ini 5 tahun lagi mungkin bisa lebih cepat lagi. Kalau kita amatin tadi Bapak nyinggung di jalan-jalan motor kecil ya, tapi kan nggak bisa lama dan nggak bisa jauh. Mobil juga ada tapi masih disambungin dengan
Ya hybrid separuh-separuh. Ya itulah. Wah luar biasa kalau di awal tahun lalu kita pernah live IG sama-sama meraba-raba, nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan ternyata 1 tahun sudah berlalu Pak ya. Saya juga minta maaf Pak Pacang, kita waktu mau bikin Desember, ya toh waktunya nggak pas, kita juga takut saya waktu paham itu. lah kesibukannya Chief ini, Ya. ini aja kejar-kejaran ini. Tapi berbicara begini Pak ya, sebetulnya kalau tadi sudah terakhir, ini ketemu dengan Chief ini jarang, jadi saya kepingin ngobrol, pemikirannya saya suka gitu. Artinya begini, ternyata sebetulnya apa yang kita takutin itu belum tentu terjadi loh ya. Betul, setuju. Tapi orang tuh banyak takut ya kayak kita dulu ya. Ya. Mau apa jadi apa ini dunia ini ya? Contoh sampai saat ini ya, kita sering kontak Pak Pacang ya. Pak Pacang apa? Diving. Gila. Aku sampai lu. Saya cukup rutin olahraga selain renang ya. Running maupun cycling, meskipun jaraknya nggak jauh, tapi untuk kondisi tubuh aja. Dimana kalau kita semua takut, kita akan stuck. Tapi saya belajar, ini untuk pribadi Pak, saya belajar dengan pengusaha. Tidak pernah takut seperti Pak Pacang. Kita kan profesional Pak, tapi profesional bagaimana setengah entrepreneur, ya berani menghadapi sesuatu, belum ada kejadian, dan saya lihat belajar peluang. Pak Pacang buka Madam Chang nggak pernah tutup. Terus siapa kita connect? Pak di sana Pak, yang modelnya seperti ini, Pak Saji itu harus masuk, harus ini, sangat ketat. Itu akan jadi prioritas saat ini. Mau masuk, dicek. Protokolnya. Protokol itu penting sekali. Di mana kalau kita amati ya, Pak Pacang, kan bisnisnya putih, sembarangan dalam arti gini, masuk gak dicek, makan ya kasirnya sendiri ngasih itu yang beli makanan ya, terus bayar dia sendiri, habis itu, nggak bisa. Ya zamannya sudah nggak bisa gitu lagi. Betul, ya. Sangat setuju. Makanya kalau amatin salah satu Madam Chang idola saya, makanya saya mesti minum ini, ya makan ini itu rutin. Terus juga kemarin juga ini sehat. Kita cari makan sehat sekarang, Pak Chang. Jadi kalau saya pelajari dari teman-teman bisnis, khususnya pengusaha, tidak pernah takut saya harus hidup bagaimana. Sebabnya tidak ada subsidi. Ya, tidak ada, pasti nggak ada subsidi. Dia mau hidup sendiri, ya apa? Saya lihat harus pakai masker. Harus ini protokol kesehatan, ya. Terus harus apa lagi? Saya harus hidup. Harus dibenain. Itu yang saya ngomong peluang. Kalau kita amatin Pak, mall, toko-toko nggak benar ada yang tutup. Kalau tutup semua, ngeri Surabaya. Wah, mempercepat kematian diri sendiri. Betul. Ya. Pak, sebagai penutup Pak, untuk teman-teman mungkin yang di luar sana yang baik untuk profesional dan pengusaha-pengusaha muda, adik-adik milenial ini pesan-pesannya apa Pak? Kemudian hari supaya bisa menjadi seseorang pribadi yang lebih hebat lagi di tengah persaingan yang tambah menyeramkan ini. Saya mau kasih salam bahwa kalau kita punya ketakutan, tidak mau melangkah aja kakinya, ya kan, kita akan berhenti di tempat. Tapi kalau kita punya keberanian untuk melangkah, kita sama aja lah. Kalau kita cuma punya planning aja, nggak jalan-jalan, itu kan jeleknya profesional Pak. Pengusaha yang bagus, tak pikir diri sebentar tok, langsung jalan. Nabrak ya itu resiko. Jalan aja, ya. Resiko memang harus dipikir. Terus opportunity itu pasti ada. Ya, kesempatan itu pasti ada. Kalau kesempatan tidak ada, nanti ketemu ilhamnya. Kalau kita diem aja di tempat, ya kita diem di tempat, takut, harus pakai masker semuanya, pakai face shield semuanya, terus harus pakai semprotan. Saya punya temen nih Pak, ya kayak gitu, semprot apa segala macam, duduk, kayak sama maju itu, sakit perut nanti kita. Ya,
Jadi saya pesannya yaitu jangan takut, harus berani. Memang keadaan yang memaksa kita, tapi bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan. Akhirnya kita bisa tumbuh dan survive. Bisa beradaptasi terus, Pak. Ya, itu. Nanti ini belum tentu, nanti kan kita dengar Pak, kalau untuk ke luar negeri, dianggap Indonesia kan jelek. Ya, harus sekarang ini ada vaksin. Bersyukur kita ada vaksin. Tapi sebelum ada vaksin, kita menjaga diri. Bagaimana kok saya kumpul-kumpul, katanya 5M, ya kita turutin. Kalau banyak orang, waduh ini kita pergi. Kalau saya lihat seperti yang di Madam Chang, Papa Chang sudah nerapin, orang nggak boleh banyak, pintu dibuka, terus apa face segala macam. Wah ini makannya terjamin ya, ini pasti bersih, sama seperti itu. Oke, terima kasih banyak Chief. Sukses buat MPM. Semoga satu hari benar-benar bisa menguasai pasar 100%. Iya, insya Allah. Take care, stay healthy. Ya, salam buat satu. teman-teman di MPM Ya. semua. Salam bertahan hidup. Yuk, salam satu hati buat satu Papa hati. Chang, Madam Chang, sukses selalu yang bisa mengilhami teman-teman tokoh para muda, khususnya Surabaya. Amin. Hidup layaknya seperti kita naik sepeda. Apapun yang terjadi, sepeda harus tetap kita kayu bila kita tidak mau jatuh. Salam bertahan hidup, jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalain. Salam bertahan hidup.